Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Baiklah, ini Santi nunas ilmu kepada Gus Haji Suwarjateh. Karena apa? Kemarin kan Santi ada di salah satu grup WhatsApp ya kan, yang agama Hindu, tapi ada sesuatu hal kalimat yang memang Santi belum cukup mengerti. Karena Santi juga nggak begitu nggak begitu suka untuk debat-debat tentang agama atau aliran. Kembali lagi ya, agama adalah cara komunikasi kita dengan Tuhan, seperti itu kan. Nah, tapi kemarin ada WhatsApp bilang seperti ini. Kalau adat ya adat saja, kalau leluhur ya leluhur saja. Jangan kalau anti India, jangan menyebut agama Hindu seperti itu kan. Nah, sebelumnya Santi menjelaskan, Santi itu nggak anti ini itu ya kan. Yang mau agama Hindu India, mau agama Hindu versi negara manapun, itu hak setiap manusia ya kan. Tapi Santi menegaskan di sini bahwasanya kan Santi tinggal di Nusantara, leluhurnya Santi juga di Nusantara. Jadi Santi mewartakan apa yang memang Santi kegiatan yang ada di Nusantara ini, khususnya di Bali akan seperti itu. Jadi buat teman-teman bagaimana sih kita menyikapi polemik-polemik seperti itu, karena itu nanti kalau semakin banyak orang berdebat tentang agama dan lain-lain atau aliran kepercayaan, itu akan merusak keharmonisan tatanan sebuah masyarakat. Nanti kita bisa nunas ilmu langsung kepada Gus Haji Suwarjateh. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Gianyar, Bali bersama dengan Gus Haji Suwarjateh dan Om Swastiastu. Nah, untuk Santi belajar nunas ilmu, karena kemarin itu Gus Haji, Santi tuh sempat pusing gitu kan, sebagai anak baru Hindu nih ya kan, baru 3 tahun, boleh dong belajar dan rasa keingintahuan Santi kan cukup tinggi nih. Nah, kemarin kan Santi ikut salah satu grup WhatsApp tentang agama Hindu. Katanya kalau kalian, maksudnya intinya ada salah satu di situ, pokoknya kalau anti India jangan sebut agama Hindu. Nah, terus Santi selama ini KTP-nya Santi udah Hindu, terus bisa dirubah, ya kan seperti itu. Maksudnya secara logika aja, Santi lahir di Nusantara ini, leluhurnya Santi dari Nusantara ini, masa harus mengacu ke negara lain gitu loh secara logika. Itu gimana? Berarti Santi masih Hindu nggak sih Gus Haji? Masih Hindu nggak? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu ya, apakah di India itu ada agama Hindu? Nggak tahu, belum pernah ke India. Apakah negara India itu mengakui agama-agama yang dianut oleh masyarakat rakyat India? Nggak tahu, belum pernah ke sana. Enggak, kan negara kan tidak peduli masalah rakyatnya di India itu dia agama apa, dia agama Hindu, agama Islam, agama Kristen. Itu kan tidak peduli. Hak prerogatif manusianya ya. Iya, kalau kita berbicara Hindu, mari kita berbicara budaya. Terus kalau kita berbicara agama, jangan berbicara Hindu aja lah. Kita berbicara agama. Agama itu kan banyak yang diakui oleh negara Indonesia ini, yang di bawah naungan dari Kementerian Agama itu kan banyak. Agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, apalagi Konghucu, kan banyak kan? Berapa itu? 7 apa 8 agama yang diakui adalah oleh negara. Apakah itu juga tidak sah dipakai agama Islam oleh saudara kita agama Islam di Indonesia? Ingat tak apa yang disampaikan oleh Bung Karno? Bener. Kalau ingin menjadi Hindu, jadilah Hindu Nusantara. Kalau menjadi Islam, jadilah Islam Nusantara. Begitu juga agama yang lain, kan gitu ya. Tujuannya agama itu, tujuannya apa? Tujuan agama itu adalah untuk menciptakan manusia memiliki budi pekerti. Itu kan tujuan agama. Agar manusia itu memiliki etika. Apabila ada sebuah pertanyaan mempermasalahkan nama agama Hindu dari India, dan kalau masih memakai nama Hindu di Indonesia, di Bali terutama, Anda harus mengakui India, kan begitu ya? Maksudnya acuannya di sana. Itu dah. Masyarakat kita mungkin bisa dibilang pemikirannya agak sempit lah seperti itu. Jadi begini, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Ajaran kebenaran itu adalah ajaran-ajaran yang menyesuaikan dengan identitas budaya, tradisi setempat. Agama itu
yang memiliki keyakinan Tuhan, dan Tuhannya itu juga dibentukkan dengan identitas manusia sesuai wilayah setempat, itu kan Tuhannya itu hampir mirip dengan wajah manusia yang ada di wilayah setempat. Contoh di Cina, di sana apa, agama Buddha. Nah, agama Buddha, pernah nggak kita melihat patung-patung Tuhan Buddha itu matanya besar-besar seperti orang Indonesia? Ada sama kayak sipit-sipit. Pasti sipit-sipit. Karena apa? Karena orang Cina matanya sipit-sipit. Begitu loh. Terus agama Buddha di Indonesia. Tidak semua agama Buddha di Indonesia itu orang Cina asli. Ada orang Cina yang berakulturasi dengan orang Indonesia. Hindu terutama sangat erat sekali kaitannya dengan budaya Cina. Ada uang kepeng bolong. Ada juga barong di sini namanya barong landung. Itu matanya sipit. Itu pengaruh-pengaruh budaya-budaya Cina, termasuk barong yang ada di Bali. Barong cat itu kan budaya-budaya Cina, tetapi berakulturasi dengan budaya Bali sebagai budaya Nusantara. Apakah itu agama? Ketika itu menjadi sebuah keyakinan manusia, itu agama. Agama apa? Agama keyakinan. Agama itu kan keyakinan. Agama itu kan hak individu. Kenapa agama itu dilindungi oleh negara? Karena negara harus mengatur masyarakatnya, rakyatnya di dalam berketuhanan agar tidak kacau. Itulah NKRI kan. Nah, kalau lagi kembali ke agama Hindu, sekali lagi kita itu Hindu. Berarti Santi masih Hindu dong? Hindu. Masih Hindu. Saya Hindu. Apabila ada yang bertanya seperti itu, pingin mendapat jawaban lebih relevan dengan saya, kalau dia menonton konten ini, kemungkinan dia tidak puas dan tidak terima, dan saya sendiri pun juga tidak terima dari apa statement dia, bahwa kalau Anda tidak mengakui India, jangan Anda memakai agama Hindu. Iya, itu sih Santi makanya. Iya kan? Kalau memang seperti itu, alangkah baiknya temui saya. Temui saya di Yayasan Bali Agakerti dengan menghubungi kotak WA atau Persian di 0877262399. Sekali lagi 0877262999. Hubungi Tiang di situ. Jadi mari kita diskusi, mari kita berbicara atas dasar hati nurani, mari kita beragama yang santun, jangan pernah mempermasalahkan Anda agama Hindu, Anda tidak agama Hindu, Anda agama Bali. Saya menegaskan diri saya agama Hindu dan beragama Bali. Kenapa beragama Bali? Karena agama Hindu di Bali berdasarkan Pancasrada dan dilaksanakan dengan konsep 3 kerangka dan berjalan dengan kesepakatan di setiap wilayah yang ada di Bali, yang disebut dengan Catur Dresta, Loko Dresta, Desa Dresta, Kuna Dresta, Sastra Dresta. Terus apa dasar kitab suci agama Hindu? Weda. Weda dalam kebenaran agama Hindu di Bali itu apa? Ada Weda Seruti, ada Weda Semerti, ada Tatwa, ada Purana, dan Wariga. Itu ajaran kebenaran. Iya kan? Weda itu kan pengetahuan. Orang bikin pesawat aja di Amerika pakai Weda. Orang buat bom aja di Amerika pakai Weda. Weda itu kan pengetahuan. Apapun ada di kitab Weda. Apapun ada di kitab Weda. Kalau Anda berbicara Weda yang mana? Nah, itu kan katanya Weda kan dari India. Berarti kita harus mengacu di sana atau bagaimana sih? India, cerita Mahabharata di Bali yang dijawakan oleh Begawan biasa. Karang Begawan Walmiki yang dijawakan oleh Begawan biasa disebut dengan Itiasa. Itiasa itu di dalam agama Hindu Nusantara dan agama Hindu Bali contohnya, kita sudah membuat Itiasa itu dalam bentuk wiracerita dan kidung. Kekawin Mahabharata, kekawin Ramayana, dan Siwa Tatwa. Itu kan cerita-cerita Itiasa. Hingga agama Hindu di Bali yang dijadikan dasar kebenarannya itu adalah akulturasi Itiasa dan Purana. Itiasanya ajaran kebenaran, itu sifatnya universal. Purana itu ajaran berkearifan lokal. Kan begitu, kan seperti saya bilang tadi, di mana kaki dipijak, di situ langit
dijunjung. Itu kan adalah kearifan lokal itu. Iya benar sekali. Nah sebenarnya gitu. Santi sih bukan tipe orang yang mau berdebat tentang agama ya. Iya, agama adalah tidak perlu diperdebatkan. Adalah rasa manusia bagaimana komunikasi dengan Tuhan. Nah terus tapi kemarin tuh banyak pertanyaan siapa Gus Haji. Santi di Hindu aliran apa? Santi juga bingung karena Santi kan maksudnya serius bingung. Orang Santi juga kegiatannya ngiring ke pura ini ngiring Ratu Pedanda. Lagi mebus pemuja ya udah sembahyang. Pulang Banten, ya bingung kalau ditanya aliran apa. Kalau menurut gue saja gimana Santi menjawab pertanyaan itu gitu loh. Di Bali ada aliran air hulu ke hilir itu aliran. Itu Bali. Makanya di Bali itu leluhur kita dari dulu agar kita memuliakan gunung dan laut. Kenapa gunung dan laut? Karena gunung sebagai hulunya daripada air dan laut sebagai hilirnya daripada air. Itulah perjalanan kebenaran. Sifat air itu kan dia tidak pernah mengeluh. Mau dia dijadikan air suci dia tidak terlalu bangga. Mau dia di kamar mandi dijadikan untuk cebokan dia juga tidak pernah menangis. Protes, mau dia air dipakai cuci piring dan yang tidak pernah protes. Itu agama Hindu Bali loh. Itu aliran agama Hindu Bali loh. Makanya awalnya dulu kan Tirta ya agama. Iya agama Tirta. Jadi kita mengupas sejarah dulu. Kenapa kok bisa dari kita kan mengacu ke leluhur ya kalau agama Hindu kan. Di Bali leluhurnya dengan adat budaya, di Jawa kejawennya, di Kalimantan dengan taharingan dan lain-lain gitu kan. Tengger gitu kan. Nah, kenapa sih kok bisa jadi agama Hindu gitu? Sejarahnya dulu itu mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi seperti apa? Itulah gitu? Pendahulu kita. Salah satunya adalah Ide Bagus Mantra dan Gusti Bagus Griwo, Ide Parana Putra Kemenu. Tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh kita luar biasa dari dulu semenjak Indonesia ini merdeka. Merdeka ya. Dari tahun 1945, dari tahun kalau nggak salah tahun 65 kita baru diakui oleh negara dengan agama Hindu. Dengan agama Hindu dan kitab sucinya itu adalah Weda. Ada Catur Weda, Reg, Yayur, Atharwa, Kesama, Weda. Dan kita ada juga memiliki Weda yang kelima yang disebut dengan Pancamaneng Weda. Pancamaneng Weda itu adalah Purana dan Itiasa. Jadi kalau kita misal Santi ya untuk fokus ke kegiatan agama Hindu yang ada di Nusantara ini di Bali khususnya karena Santi juga udah tinggal di sini, KTP Santi juga udah Bali. Terus habis itu dengan adat budaya dan lain-lain gimana kaki kita dipijak di situ langit kita dijunjung. Ajaran agama Hindu di Bali itu adalah ajaran Siwa Siddhanta. Itu gimana lagi itu? Ajaran Siwa Siddhanta itu kan jelas sekali dan datangnya Brahmana Empu Kuturan. Kalau nggak salah abad ke-10 dari Jawa ke Jawa ke Bali Brahmana Empu Kutur. Kalau nggak salah abad ke-10 itu. Beliau sebelum datang ke Bali, di Bali itu banyak sekali ada aliran atau sekta Brahma, sekta Wisnu. Jadi sekta-sekta ini mengagungkan ketuhanan yang mereka puja. Dengan aliran-aliran fanatismenya hingga munculnya hegemoni bahkan terjadi perang saudara. Nah, datanglah Brahmana Empu Kuturan sebagai duta perdamaian dong. Semelan sekta ini disatukan menjadi 3. Yang di pura di desa itu sekta ada Brahma, sekta Wisnu dan sekta Sewa. Makanya kita menyungsung kayangan 3, desa adalah Brahma, pusah adalah Wisnu, dalam adalah Siwa. Kenapa seperti itu? Karena hukum merta daripada buana dan seisinya. Apa hukum merta itu? Lahir, hidup, mati. Siapa itu yang melahirkan? Dewanya Brahma. Siapa itu dewa kehidupan? Wisnu. Siapa itu dewa pemerlina atau kematian? Siwa. Makanya pura dalam itu identik dengan Rajapati dan Pengelunung Setra. Jadi itu siapa semua? Brahma, Wisnu, Sewa. Itu adalah semua wujud daripada Siwa. Iswara. Sama sepertinya Santi, seperti yang disampaikan, pengetahuan yang disampaikan oleh Ide Pedanda Gede Made Gunung. Santi tahu listrik enggak? Listrik. Tahu setrum enggak? Enggak kelihatan lah. Nah, tahu bisa dirasakan. Iya. Terus ini lampunya yang menghidupkan ini apa? Aliran energi. Aliran apa? Setrum, listrik kan. Terus kulkas itu yang menghidupkan apa? Setrum juga kan, setrum listrik juga. Terus sekarang menanak nasi Magicom itu yang itu siapa yang mengaliri?
Listrik. Jadi ketika kita mau terang dalam kegelap, ya udah kita menghidupkan lampu. Sumbernya apa? Listrik. Ketika kita mau makan nasi itu, ya udah di meja cooker, sumbernya itu apa? Listrik. Tuhan itu begitu. Ketika kita mau minum yang dingin seperti itu, ya udah di kulkas itu. Yang menghidupkan kulkas itu adalah listrik. Jadi kulkas, rice cooker, termasuk ngecas HP, termasuk juga menghidupkan lampu, itu kan sumbernya adalah dari satu sumber, listrik. Itu dah. Agama Hindu Siwa Siddhanta itu adalah Eka Tua, Tuhan itu adalah satu, Aneka Tua, Tuhan itu adalah berwujud banyak. Dengan wujud pengetahuan, Siwa sebagai Saraswati. Dengan wujud pelaku ekonomi, Siwa sebagai Betara Melanting. Siwa dalam wujud uang atau materi, berarti beliau udah sang yang kuera. Siwa sebagai pencipta, berarti Ida Betara Brahma. Siwa sebagai pemelihara, berarti Dewa Wisnu. Itu loh. Siwa, Dewa Siwa. Bagusnya konsep agama Hindu di Bali itu, kita memang diberikan sebuah pemahaman menglogikakan Tuhan. Kalau mau melihat Tuhan itu adalah siapa? Sekala. Ayah dan ibumu itu adalah Tuhan. Sebagai leluhur kita yang paling dekat ya. Tuhan itu adalah ayah dan ibu. Makanya dalam agama Hindu, ketika Anda berani kepada orang tua, ayah dan ibumu, engkau sudah berani kepada Tuhan. Makanya kalau mau lihat Tuhan sekala adalah orang tuamu sendiri. Itu dia Tuhan. Itulah ajaran agama Hindu. Itulah ajaran agama Hindu. Agama Hindu di Bali itu tidak ada aliran-aliran lagi. Karena tadi udah ada Buku Turan datang sebagai duta perdamaian untuk ke Bali, sudah untuk merangkul di Kayangan 3 tadi. Jadi aliran itu adalah satu sumber. Ada alirannya listrik, ada mengalir ke kulkas, ada mengalir ke Magicom, ada mengalir ke televisi, ada mengalir ke ngecas HP dan lain sebagainya. Sesuai dengan fungsinya. Seperti itu ya. Semua sumbernya itu adalah listrik, kan begitu ya? Iya sih. Itu logikanya. Makanya juga Santi agak pusing juga kemarin dibilang nggak agama Hindu karena nggak mengacu di satu negara gitu kan? Karena menurut Santi ya ingat juga sih. Ingat di India itu negara tidak pernah mengakui masalah urusan rakyatnya agama apa. Di India tidak ada. Di India tidak ada Kementerian Agama loh seperti di Indonesia. Jadi tetap hak prerogatif dari manusianya tersebut ya seperti itu. Luar biasa. Jadi ditekankan lagi bahwasanya benar, satu lagi pertanyaan Pak Gus Haji. Perbedaan dari Hindu Bali ya dengan Hindu India itu apa? Jika perbedaan Hindu Bali sangat jelas. Gimana? Dari budayanya sudah berbeda kan? Dari budayanya, balik lagi kita budayanya ya. Kan? Kalau kita berbicara agama itu kan harus berbicara budayanya. Karena yang beragama itu siapa? Manusianya. Manusia itu makhluk apa? Makhluk berbudaya. Berarti kan kita harus melihat perbedaannya dari budayanya. Yang beragama itu manusia. Manusia itu makhluk yang berbudaya. Kalau Anda ingin melihat perbedaan agama Hindu di Bali, Nusantara, dan agama Hindu India, ya budayanya yang berbeda. Budayanya ya, berarti budaya. Karena Enggak, kemarin tuh kadang iya kan. Kalau kalian budaya aja, adat aja, tapi jangan mengatasnamakan agama Hindu. Agama itu apa? Agama itu kan urus individu. Ketika Anda mau sembahyang ke masjid, mau sembahyang ke pura, mau sembahyang ke kuil bersama istri, bersama anak, Anda yakin enggak apa yang Anda doakan sama dengan apa yang dengan istri dan anak Anda? Yang tahu itu siapa? Hati kita. Kita sendiri yang tahu. Tuhan itu kan sifatnya rahasia. Rahasia buat siapa? Buat kita. Iya kan? Jadi apanya jelas kan? Apanya, di mana bedanya agama Hindu Bali, Nusantara, dan agama Hindu? Jelas bedanya itulah budayanya. Kenapa? Karena manusianya. Kok manusia? Karena manusia makhluk yang berbudaya. Jangankan sesama, maksudnya jangankan sebeda negara. Yang kita beda. Kalimantan aja juga beda kan? Di Nusantara aja berbeda. Di Toraja juga. Coba kita agama Hindu juga. Saudara kita di Kaharingan. Mau enggak Anda melaksanakan kegiatan agama seperti di Bali? Panjayatnya ada Upakara Banten, ada Mecaru, ada Sulingehnya Mekrucut, beda. Iya sih, beda itu. Nah, marilah kita jangan memperdebatkan agama sesungguhnya. Mari kita jalani agama itu sesuai dengan budaya-budaya dan kesepakatan di dalam setiap
budaya-budaya yang ada. Karena budaya itu sesungguhnya sifatnya individu, budaya itu mendapatkan sebuah hasil daripada kebudayaan. Kebudayaan itu hasil daripada kesepakatan budaya-budaya yang ada. Jadi agama itu menjadi sebuah kebudayaan atas dasar kesepakatan daripada budaya-budaya yang ada. Budaya itu sifatnya individu, budaya, budi, daya, upaya kan berbeda. Kita budayanya Gus Rama, Adik Santi, termasuk Gus Haji kan berbeda. Tetapi ketika kita budaya-budaya kita yang berbeda ini, kita sepakati meyakini dalam sebuah keyakinan, itu sebuah kebudayaan. Jadi kebudayaan itu hasil daripada kesepakatan budaya-budaya yang ada. Nah, tidak ada lepek. Tahu nggak lepek cangkir itu? Tidak ada lepek cangkir itu dipakai makan sama manusia. Yang dipakai makan pasti piring. Kalau ada orang lepek cangkir itu dipakai makan, berarti dia keluar dari kesepakatan. Dianggap lepek itu sama seperti piring kulturnya. Bentuknya seperti piring, tapi media kan lebih kecil. Iya sih. Aduh, jadi itu kan kesepakatan budaya. Jadi ini loh namanya lepek kebudayaan namanya. Oh ini namanya piring kebudayaan. Ini namanya handphone gitu ya. Coba jangan dinamakan handphone. Coba ini kita jangan dibilang handphone. Telepon genggam gitu. Telepon genggam gitu. Kan sudah keluar dari kesepakatan. Iya sih, karena udah itu tadi. Karena udah brandingnya seperti itu kan. Iya kan. Udah brandingnya. Iya. Rokok itu banyak kan. Ada rokok ini, rokok itu. Ketika rokok A dibilang rokok B, dia sudah nggak terima. Iya dong, brandingnya beda. Mereknya beda. Itulah kebudayaan. Sepakat nggak kira-kira itu? Budaya itu individu, kebudayaan itu kesepakatan, hasil kesepakatan daripada budaya-budaya yang ada. Iya. Baiklah, itu tadi Gus Haji. Jadi kalau untuk dari diskusi ini untuk Santi rangkum ya, kalau tentang leluhur tadi. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi umat sedharma. Sekali lagi, mari kita jangan memperdebatkan agama. Mari kita jalani agama itu sesuai daripada kesepakatan setiap wilayah. Daripada kesepakatan budaya di setiap wilayah agar tidak menjadi pertentangan. Kalau kita menjadi agama Hindu Bali, jadilah agama Hindu Bali yang baik. Kalau menjadi agama Hindu Kalimantan, jadilah agama Hindu Kalimantan yang baik. Kalau mau menjadi agama Hindu India, jadilah agama Hindu India yang baik. Jangan membandingkan agama Hindu India dengan Bali, agama Hindu Irian Jaya dengan Bali, agama Hindu Keharingan dengan Bali. Mari kita ada dalam payung NKRI, dan payung NKRI ini ada Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ada Dirjen Muslim, ada Dirjen Hindu, ada Dirjen Buddha, Kristen. Mari, buat apa agama kita pertentangkan? Mari kita berpegangan tangan, mari kita selalu dengan cinta kasih. Kalau kita di Bali namanya Wasudewa Kutumbakam, kita adalah saudara. Mari kita bersama-sama pelihara dunia ini dengan baik. Mari kita rawat Bali dengan baik. Mari kita rawat Indonesia ini dengan baik. Untuk apa? Untuk memuliakan Indonesia dan memuliakan dunia berserta seisi alam semesta ini. Nanti kita kembali bersama-sama menyatu kepada Tuhan. Apa itu? Mewali ringsang sangkan para nedumadi acintia. Mari kita dari sekarang belajar. Ketika kita sudah waktunya nanti dipanggil oleh Tuhan, dan kematian itu menyamperi kita, agar kita tahu pada saat kita mati kita kira-kira di mana saat itu. Mari kita belajar dari sekarang untuk mendapatkan jawaban itu nanti. Baik, luar biasa. Baiklah Gus Haji, terima kasih buat ilmunya, dan boleh ditutup dengan doa. Semoga channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat sedharma. Doa Hindu Bali. Om Mawigena Mastu Nama Sidam, Om Tatat Astu Ya Nama Swaha, Om Nama Siwa Budaya Ya Nama Swaha. Om Santi 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 Om.